Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kunjungan Pak Anies Baswedan ke Medan. Ternyata dalam kunjungannya Pak Anies disambut meriah oleh warga Medan, oleh pendukung Pak Anies, relawan Pak Anies, juga dari Partai Nasdem. Ini menerima baik kunjungan Pak Anies Baswedan. Dan ada satu hal kunjungan di sana, teman, ternyata ada diskusi yang cukup menarik dengan putranya Pak Surya Paloh, yaitu Prananda, yang katanya Partai Nasdem konsisten mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Jadi secara total Partai Nasdem akan mensupport Pak Anies Baswedan untuk bisa masuk dalam kontestasi Pilpres di 2024. Berarti ini sesuatu yang serius ketika mengusung Pak Anies. Partai Nasdem bersepakat bulat totalitas mendukung Pak Anies Baswedan supaya menjadi Presiden RI. Nah teman-teman, coba kita lihat pandangan dari Prananda Surya Paloh, di mana Prananda ini konsisten mendukung Pak Anies Baswedan sampai di 2024. Kita baca berita teman dari Kumparan. Prananda soal Anies Capres, Nasdem konsisten kalau sudah dukung totalitas. Bakal calon Presiden Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan di sela kunjungan padat di kota Medan menyempatkan berdiskusi dengan aktivis dan tokoh pemuda. Anies hadir bersama Ketua Bapilu Nasdem Prananda Surya Paloh dan Ketua DPP Willy Aditya. Dalam diskusi ringan bersama tokoh pemuda tersebut dibahas soal tagline restorasi yang kini tersemat dalam sejumlah baliho Anies dan Nasdem. Dalam kesempatan tersebut, Prananda memandang sosok Anies sebagai seorang tokoh yang mempunyai rasa dan karakter. Dia pun menegaskan Nasdem akan konsisten ketika sudah mendukung seseorang. Bagi Partai Nasdem itu wajar saja, tetapi ya saya rasa itu kedekatan natural yang tidak bisa dibuat-buat. Baguslah nilai positif untuk saya. Yang terpenting Nasdem kita konsisten kalau sudah mendukung all out totalitas. Beber Prananda dalam diskusi di Prananda Surya Paloh Center Medan, Sabtu 5 November 2022. Itu dibuktikan dengan acara yang cukup bisa dikatakan megah ya di Medan sekitarnya, tegas Prananda. Sebelum diskusi tersebut, selama 2 hari Anies menggelar safari politik di Medan. Dia disambut hangat masyarakat di sana. Dalam kesempatan itu Anies bertemu dengan alim ulama, relawan, hingga tokoh agama di Medan, Sumatera Utara. Dalam diskusi yang sama, M. Rizky Fadilah selaku Presiden Mahasiswa USU 2021-2022 berharap Anies bisa membawa semangat restorasi hingga menjadi kenyataan, bukan hanya dalam gagasan semata. Kami ingin memberikan harapan jikalau memang Pak Anies kita dukung apabila niatan itu untuk berjuang kebenaran lebih baik ke depannya. Apalagi beliau mantan Presma UGM, Ketua Senat Mahasiswa UGM, kata M. Rizky dalam diskusi tersebut. Kita juga pernah di Presiden Mahasiswa, dan harapan kita restorasi itu benar-benar terjadi bukan hanya di ide dan gagasan, tetapi diaktualisasikan untuk membangun Indonesia emas, sambung dia. Itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan dari Prananda Surya Paloh. Ya intinya Prananda itu putra Pak Surya Paloh. Prananda akan support Pak Anies Baswedan. Kalau Nasdem ini sudah mengusung Pak Anies, maka secara totalitas ini all out mendukung Pak Anies Baswedan di 2024. Ini sesuatu yang luar biasa, modal kuat bagi Pak Anies Baswedan. Karena siapa yang tidak tahu terkait Pak Surya Paloh? Beliau adalah seorang pengusaha sukses. Beliau punya Metro TV yang ini bisa menjadi bahan teman mensosialisasikan program-program Pak Anies ke depan. Karena namanya calon presiden itu perlu media, dan salah satunya adalah televisi. Walaupun sekarang kita bisa melihat teman-teman beberapa sosialisasi dari Pak Anies itu tersebar di media sosial, baik di YouTube, Instagram, Facebook, snack video,
dan lain sebagainya. Itu sudah ada. Tetapi ini akan lebih kuat lagi kalau ada media televisi mainstream yang seperti di Metro TV itu teman ya. Kalau di Metro TV kan bisa live dan itu bisa ditonton oleh banyak orang. Dan itu diperlukan media seperti itu. Karena seorang calon presiden harus bisa mensosialisasikan ide dan gagasannya. Termasuk ide gagasan Pak Anies, yaitu perubahan dan perbaikan. Jadi benar teman, apa yang disampaikan oleh Prananda Surya Paloh bahwa Nasdem akan all out mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Seperti dibuktikan di acara kemarin di Medan, Pak Anies luar biasa disambut masyarakat Medan. Bahkan acara itu digelar mewah untuk Pak Anies Baswedan memberikan sosialisasi ide dan gagasan agar Indonesia menuju Indonesia emas. Nah, itu salah satu ide gagasan Pak Anies Baswedan. Dan sebenarnya restorasi perubahan itu sudah dibuktikan Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Banyak program-program pemberdayaan kepada masyarakat. Termasuk kemarin ada program pajak bumi bangunan, itu program Pak Anies Baswedan. Jadi ada NJOP di bawah 2 miliar, ini gratis, tidak perlu bayar pajak. Di atas 2 miliar ada keringanan 14% dan sebagainya. Itulah program-program yang dilakukan Pak Anies. Juga ada program Pak Anies mengenai Formula E, ada program lagi mengenai Jakarta International Stadium. Itu adalah legasi-legasi Pak Anies yang merupakan kerja nyata. Bukan hanya ide dan gagasan, tetapi memang sudah teraktualisasi, sudah terrealisasi ketika Pak Anies menjadi gubernur. Maka perubahan itu sebenarnya sudah ada di sana. Cuman teman-teman, Pak Anies ini bukan bagian dari rezim, bukan bagian dari penguasa, sehingga program-program Pak Anies ini kadang menjadi dikritik habis-habisan. Seperti program-program yang disampaikan Pak Anies, Formula E, itu juga dikritik oleh lawan-lawan politik. Nah, kemudian terkait penanganan banjir macet itu juga dikritik, katanya Pak Anies tidak bisa bekerja. Padahal kenyataannya kemarin di Jakarta Selatan itu banjir. Itu pihak buzzer tidak banyak mengkritik kepada gubernur yang sekarang. Tetapi ketika banjir itu datang di Jakarta, itu Pak Anies yang diserang. Nah, itu perbedaan teman. Jadi seandainya Pak Anies ini sebagai presiden misalkan nanti, kemudian didukung oleh mayoritas partai, maka ini akan jalan, akan mudah teman untuk melakukan restorasi, untuk melakukan perubahan. Jadi seorang penguasa itu akan mudah melakukan perubahan kalau dia diberikan amanah seperti menjadi seorang presiden. Jadi kita tinggal tunggu saja teman, restorasi perubahan yang akan dibawa Pak Anies Baswedan ketika nanti Pak Anies menjadi presiden. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.